Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, baik. Gimana kabarnya semua? Sehat. Dewi, kok nampak lemas sekali, sakit? Enggak, sehat ya. Semangat ya untuk belajar ya. Oke, baik. Pada hari ini kita akan membahas mengenai ciri-ciri kehidupan manusia purba dari masa berburu meramu, bercocok tanam hingga perdagian. Oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau kalian berdiri untuk menyanyikan lagu Wajah Nasional Purba. Silakan berdiri semuanya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita pada hari ini, Ibu akan mengabsen dulu ya. Nazar Yolanda, Hadir. Herman Perjuangan Paul, Ica Romadini, Cindy Yohana Paul, Yohana Ika Sarina Barban, Pertiwi Gunawan, Widi Winata, Selita Salifah. Oke, baik dari semua ya. Nah, supaya pembelajaran kita lancar dan berkah, maka kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Herman, dipersilakan untuk memimpin doa. Baiklah, mari kita berdoa dulu kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Berdoa dimulai. Oke, baik, semuanya sudah semangat untuk belajar? Sudah. Sebelum kita masuk, Ibu mau tanya dulu nih. Kalau kita judulnya ciri-ciri kehidupan manusia purba dari masa meramu, berburu meramu sampai ke perdagian. Jika dikaitkan dengan zaman sekarang, apa nih hal apa pada zaman sekarang ini yang mengingatkan kalian pada masa praksara tersebut? Ada yang bisa jawab? Cocok tanam. Sampai sekarang masih. Sawah. Nah, Najwa dipersilakan untuk berbicara. Menurut saya yang sampai sekarang masih dilakukan itu adalah bercocok tanam. Kayak manusia sampai sekarang itu tetap berkebun untuk menghasilkan makanannya sendiri. Baik, ada lagi yang bisa? Silakan Selita. Berburu juga bukanlah untuk menghasilkan, untuk menjual pasang, itu ada yang dari hewan dan juga yang berburu untuk mencari hewan Secara liar. Ada lagi? Yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan. Oke, baik. Apa yang dikatakan oleh teman kita tadi, yang dikatakan oleh Najwa dan Selita itu sangat benar. Oke, kita masuk pada slide selanjutnya. Ada yang tahu Pithecanthropus erectus hidup di corak kehidupan yang mana? Ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ini. Enggak, maksud saya Pithecanthropus erectus. Silakan Mbak Sari. masa berburu. Oh, jadi Kalau yang Homo erectus Masa ada yang bisa menjawab? Homo erectus itu
pada masa berburu kah, meramu kah, bercocok tanam kah? Berburu. Ya benar Windy. Homo dan Sapiens itu sama-sama hidup di masa berburu dan meramu. Kalau Homo sapiens apa sih Rita? Kemudian Kurang tepat, ada yang bisa? Apa bisa? Kurang tepat, ada lagi? Nazwa sudah apa? Iya benar sekali. Oke, kita lanjut ya. Nah, masa berburu dan meramu. Pada masa ini manusia purba hidup bergantung pada alam sekitar dan hidup berpindah-pindah tempat atau disebut nomaden. Wilayah yang dihuni manusia purba adalah wilayah yang banyak menyediakan bahan makanan dalam jumlah yang cukup dan mudah diperolehnya serta memiliki banyak hewan yang memudahkan manusia untuk berburu hewan. Nah, masa berburu dan meramu ini ada nama lainnya. Ada yang tahu istilahnya? Masa berburu dan meramu? Ayo. Congkeng mani. Salah. Kak, juga sampah. Ada yang bisa? Dewi bisa? Dewi nggak bisa? Dewi sakit ya? Jangan kuno. Ayo, Dewi bisa katakan? Udah tahu Bu. Nggak tahu. Jangan teori. Apa tadi berburu? Masa berburu dan meramu ada istilahnya. Apa istilahnya? Ada yang bisa? Bukan, Neolitikum itu pembagian zamannya. Iya, jadi masa berburu dan meramu itu disebut juga dengan gathering. Nah ini ada ilusi manusia purba melakukan kegiatan berburu dan meramu. Lalu apakah kalian mengetahui ini apa? Apa Bu? Ada potong-potongnya Bu. Itu terbuat dari apa sih? Terbuat dari apa? Batu. Apa nama lengkapnya? Apa tadi Bu? Lengkapnya. Nama lengkapnya itu kan sebuah kebudayaan yang dihasilkan oleh manusia purba yang terbuat dari batu. Ini ada nama Perimbas. Ya, bebas. Jadi manusia purba pada masa berburu dan meramu ini hidupnya itu masih berpindah-pindah tempat. Nah, di mana mereka mencari wilayah yang berdekatan dengan sumber mata air supaya memudahkan mereka untuk mencari makanan. Nah, selanjutnya yaitu masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam adalah corak kehidupan yang ditandai oleh perubahan tradisi dari pengumpulan makanan menjadi produksi makanan. Masyarakat yang hidup bercocok tanam menetapkan tempat tinggal mereka dan menempatkan tekstur tanah yang baik untuk bercocok tanam. Pada masa ini sudah ada sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Nah, sekarang kita tanya, apa itu sistem kepercayaan animisme? Nenek moyang. Animisme. Kan? Tidak tahu? Tidak tahu bukan. Nazwa dikasih apa? Animisme itu kepercayaan kepada nenek moyang. Jadi mereka menyembah orang yang sudah mati. Benar sekali. Lalu dinamisme ada yang tahu? Benda. Saya kita. kepada yang dianggap sakral, contohnya seperti pohon, Batu. Salah. Oke, ini ada yang tahu? Aku. Apa itu? Mani-mani orang itu untuk kalau memberikannya. Iya benar. Ini salah satu perhiasan yang dibuat oleh manusia purba pada masa bercocok tanam, di mana salah satu manusia purba yang hidup pada masa bercocok tanam adalah Homo sapiens. Nah, di buku kita dijelaskan bahwasanya Homo sapiens adalah manusia purba yang pintar. Ada yang bisa memberikan alasan mengapa manusia purba dikatakan pintar? Mereka modern, mereka sudah bisa mencari makanan sendiri, mereka sudah berpakaian tapi tidak lengkap. Iya benar sekali. Apa sukanya? Nah, selanjutnya adalah masa pendagian. Nah, ciri-ciri utama masa pendagian ini adalah kehidupan sudah menetap dan adanya penggunaan teknologi sederhana seperti pembuatan tembikar tanah liat dan melebur logam, dan kehidupan yang mulai teratur dengan sistem pembagian tugas dan pemakaman yang menggunakan sarkofagus. Oke, baik, ada yang mau tahu ini apa namanya? Berani kalian nanti. Apa? Johanna, Cindy, Pertiwi, Richard tidak tahu? Ini merupakan salah satu kebudayaan, salah satu kapak yang dibuat oleh manusia purba pada masa pendagian. Nama kapak tersebut adalah kapak perbubu. Oh, iya iya. Nah, di masa pendagian ini sudah ada namanya sistem barter, di mana mereka saling berjualan atau barter sesama barang. Pada masa pendagian ini kehidupan manusia purba juga
suku adat. Yang menjadi sukunya adalah kepala suku, biasanya itu orang tertua atau orang yang religius dalam agama. Nah, oke, mau kalian sekarang melihat video ini dengan fokus karena dari video ini nanti akan dipublikasi soal. Berapa menit videonya? Kedengaran suaranya? Mana suaranya? Ini apa FM? Apa pembicaraan suara? Kontrol pembicaraan suara. Itu ada tombol di atas sana. Satu. Nah, baik, ada yang ibu mau tanyakan dari video yang tadi bukan api, apa yang bisa kalian petik dari video tersebut? Video animasi tersebut. Animasi yang tadi kan dia awalnya kedinginan tuh, lalu ada temannya menghidupkan api. Itu merupakan masa apa? Saat masa menghidupkan api itu masa apa? Berburu ya benar, tapi itu masa berburu tidak lanjut di mana mereka sudah mulai mengenal api sehingga hasil buruan mereka tidak hanya makan mentah tetapi bisa dimasak atau dibakar.
ini, etika selalu ini, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Bukan pesan ini, Bu. Nah, oke, kelas 10. Kelas 10. Semua cekukan. Asku. Kenapa? Sudah kelihatan? Saya bisa lagi nggak? Nggak usah soalnya nggak usah ditulis ya. Mereka berdua itu mereka masih Apa yang menjadi ciri masa itu berburu dan coba Anda sebutkan apa bisa kesimpulan dari masa berburu tersebut. Tadi di dalam video semuanya sudah ada, cuma kalian bisa dengan seksama maka kalian akan bisa menjawab soal tersebut. Menit silahkan dikumpulkan tugasnya. Gimana? Sudah? Sudah selesai? Sendiri? Nah, oke baik. Itu materi pertemuan kita pada hari ini sudah selesai. Ibu mau salah satu di antara kalian itu berdiri untuk menyimpulkan apa yang sudah dijelaskan tadi dan apa yang sudah kita lihat tadi. Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kalau tidak ada yang inisiatif, ibu akan tunjuk orang. Yes, ya, dipersilakan menyimpulkan. Ya, Bu, jadi Bu, setelah dari penjelasannya yang bisa saya tangkap yaitu manusia purba itu hidup dalam berbagai masa, yaitu masa berburu, masa bercocok tanam, masa perang, ada juga masa perdagangan. Yaitu ya, masa-masa itu mereka ada yang manusia yang memang masih mereka berpindah-pindah, ada yang mereka sudah mulai dalam menanam sesuatu untuk mereka makan dan berburu, dan mereka ada lingkungan manusia Homo sapiens, yaitu manusia modern yang sudah menetap, yang sudah mempunyai tempat tinggal dan mulai gimana ya, mereka bercocok di tempat mereka itu, mereka juga berburu dan membawanya ke tempat mereka tinggal. Jadi itu masa peninggalan mereka itu Bu, ada kamar persegi, kamar lonjong, ada apa berimbas, dan juga ada alat-alat, ada juga untuk mereka seperti peninggalannya dolmen, unda-unda, satu bagus, menhir, itu macam yang bisa saya Terima kasih kepada Sian, Pak. Kita lihat. Ada lagi yang ingin menyimpulkan materi kita pada hari ini? Selinda, silakan untuk berdiri. Mana ya PP-nya? PP nggak setuju. Nggak setuju. Nanti kan ini itu kan boleh PP-nya. Jelas nggak PP ketika mempraktekkan itu? Enggak, nanti di P kelas kayak gitu. Cek lagi. Salah satu masa di sini yang digunakan hingga sekarang yaitu masa bercocok tanam, di mana kan seperti yang kita tahu masa bercocok tanam masih dilakukan sampai sekarang. Jadi masa dulu, masa purba dan masa sekarang yang sama yang kita lihat